Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kuliah online bersama Andi Hermawan. Eh, Kali ini kita mata kuliah PPIC atau Planning Production Inventory Control akan membahas mengenai manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan ini eh, membentuk hubungan antara produksi dengan penjualan produk. Jadi antara dua produksi dan penjualan produk ini, tengah-tengahnya adalah persediaan. Persediaan ini dikelompokkan bisa persediaan bahan baku atau barang dalam proses atau WIP, work in process. Kemudian barang jadi. Jadi ada barang bahan baku, work in process, sama barang jadi. Nah, dari ada beberapa kesalahan dalam menetapkan persediaan diakibat fatal itu biasanya karena persediaannya terlalu kecil. Kalau persediaannya terlalu kecil, jadi akhirnya sering bolak-balik. Ya, sehingga bolak-balik itu biaya kos transportasinya akan jadi besar. Jadi bisa jadi karena persediaannya sangat kecil, orang itu pada saat kita beli karena udah stoknya ada cuman sedikit, pada saat mau pesan berikutnya udah kosong lagi. Jadi loss opportunity, jadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang satu lagi permasalahan yang kedua adalah kalau persediaannya terlalu besar, besar banget sehingga ada resiko yang akan terjadi adalah terjadinya kerusakan si produk karena terlalu lama untuk disimpan, ya. Satu yang akhirnya apa? Biaya besar, keuntungan juga eh, kecil, ya. Nah, terus kemudian kalau persediaan terlalu besar, eh, selain kerusakan juga, ya terutama banyaknya sih kerusakannya. Sehingga apa? Persediaan terlalu besar sehingga membutuhkan lahan yang sangat besar. Lahan yang sangat besar membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain biaya sewa tempat juga, infrastruktur juga, kemudian biaya pengelolaan besar itu akan jadi besar juga biayanya. Butuh orang banyak, butuh tempat yang besar. Keuntungan meningkatkan persediaan dapat dilakukan, perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi. Kemudian perusahaan dapat mempengaruhi pembelian. Perusahaan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Itu keuntungannya kalau kita punya manajemen persediaan yang baik. Jadi kalau caranya perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi kalau kita punya produk yang banyak, artinya kan supply dan demand-nya akan berpengaruh tuh. Kalau supply-nya banyak, demand-nya sedikit, akan mengurangi, jadi menurunkan harga. Kalau demand-nya banyak, supply-nya sedikit, pasti akan meningkatkan nilai dari harga itu sendiri, harga si produk. Nah, berikutnya juga dengan cara mempengaruhi pembelian. Jadi pembeliannya, artinya mempengaruhi pembelian supaya produk kita akan meningkat, ya, dari image-nya, dari dari performance dari produk kita, akan pembelian merasa bahwa ini harganya harusnya di atas segini, ya, itu jadi mempengaruhi pembelian. Nah, kita harus memberikan pelayanan persediaan yang baik sehingga si produk tidak cepat cacat kalau terlalu banyak lama disimpan. Nah, salah satu juga dengan perusahaan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Jadi tidak perlu harus disimpan. Ada dua hal yang dilakukan. Pertama kan ada produk yang by order. Kalau by order kan bisa jadi ini nggak perlu ada penyimpanan lama. Sebentar langsung karena sudah jelas dari produksi produk ini sudah dipesan oleh si X misalnya. Sehingga kalaupun dia ada penyimpanan sebentar dalam rangka transit aja. Nanti beda kalau misalnya si produk pembelian itu disimpan, kita memproduksi untuk melakukan penyimpanan sebuah stok, suatu dealer misalnya, ya.
itu kan disimpan memang belum ada jelas penjualnya, pembelinya siapa. Jadi bisa jadi lama penyimpanannya. Ya, oke. Terus kemudian kerugian adanya persediaan. Dengan adanya persediaan akan menambah biaya penyimpanan, biaya pemindahan, terus kemudian pengembalian modal yang tertanam, bentuk persediaan akan tinggi besar sehingga harusnya cepat berputar. Ini tertanam di si produk itu. Fokus kepada persediaan. Berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Dalam rangka pengelolaan persediaan. Sebenarnya berapa banyak sih yang harus dipesan? Itu yang harus dijawab oleh pengelolaan persediaan. Berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan? Kapan sebaiknya persediaan itu disimpan? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang oleh si pengelola persediaan. Tujuan pengelolaan persediaan adalah menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Jadi fokus kita adalah bagaimana meminimumkan biaya yang ditimbulkan karena persediaan. Biaya persediaan itu berhubungan dengan biaya penyimpanan persediaan, kemudian biaya pengadaan persediaan. Karena disimpan persediaan akhirnya mengakibatkan ada biaya, contoh ada ruangan, tempatnya, akhirnya orang yang menunggu, orang forkliftnya dan lain sebagainya itu adalah biaya persediaan. Kalau biaya pengadaan persediaan artinya kalau kita meminta subkon kita untuk mengirimkan barang tentunya butuh transportasi, butuh apapun dalam rangka pengadaan persediaan. Ya. Kemudian biaya akibat kekurangan persediaan ini, karena kekurangan persediaan mengakibatkan banyak hal, misalnya karena kurangnya akhirnya ada waktu tunggu si customer sehingga harus nunggu. Itu loss opportunity bisa jadi sebuah cost atau biaya yang harus dibayar karena nunggu kesempatan untuk sudah dibayar lunas tapi barangnya nanti. Itu akan membuat orang sehingga menurunkan minat untuk membeli di satu toko tertentu atau pabrik tertentu atau bukan pabrik, dealer tertentu gitu. Nah, ini adalah biaya penyimpanan persediaan kayak yang disebut dengan carrying out yang akan nanti bahas pada sesi video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.